Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillahirobbilalamin. Masih bersama Ustaz Fardi di sini. Nah, pada hari ini, hari Senin tanggal 25 ini di kelas 3, kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Qur'an dan hadis kita, yaitu tentang materi surah An-Nasr. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana surah An-Nasr ini turun dan apa isi kandungan dari surah An-Nasr ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk bersama-sama kita membaca surah An-Nasr ini. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, langsung saja surah An-Nasr. Surah An-Nasr artinya adalah pertolongan. Surah ini terdiri dari 3 ayat dan merupakan surah yang ke-110 di dalam Al-Qur'an. Nah, surah An-Nasr ini termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah. Apa itu Madaniyah? Kalau kemarin kita biasanya mendengarkan kata Makkiyah. Nah, kalau Makkiyah kan surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, kalau surah golongan Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, jadi perbedaan itu. Kalau Makkiyah adalah sebelum Nabi hijrah, kalau misalkan Makkiyah setelah Nabi hijrah. Isi kandungan surah An-Nasr. Yang pertama, surah ini menjelaskan kepada kita tentang peristiwa Fathu Mekkah. Apa itu Fathu Mekkah? Fathu Mekkah artinya sendiri adalah pembebasan kota Mekkah, di mana usaha dakwah Nabi Muhammad SAW selama bertahun-tahun untuk menyebarkan agama Islam berkat pertolongan Allah akhirnya terbayarkan, di mana penduduk Mekah yang dulu banyak yang kafir, banyak yang menyembah berhala dan tidak mau memeluk agama Islam, ketika peristiwa Fathu Mekkah banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke agama Islam, di mana patung berhala yang ada di kota Mekah, patung berhala yang ada di Ka'bah sekalipun dihancurkan oleh kaum muslimin, sehingga kota Mekah ketika itu bersih dari patung-patung berhala. Nah, di dalam ayat ini juga kita diperintahkan untuk jangan berputus asa terhadap usaha yang telah kita lakukan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah agama Islam, di mana beliau itu dihina, di mana beliau itu dilempar kotoran, bahkan di mana beliau itu usaha dakwahnya selalu dihalang-halangi, bahkan difitnah, beliau tetap bersabar sehingga Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat ini juga kita sebagai manusia diperintahkan untuk selalu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan lupa untuk bertaubat atas segala dosa-dosa yang kita perbuat. Nah, anak-anak semuanya, ada satu kisah unik di dalam turunnya surah An-Nasr ini. Apa kisah unik itu? Nah, ketika itu surah An-Nasr ini diturunkan, para masyarakat kaum muslim itu banyak yang bergembira, banyak yang senangnya luar biasa. Akan tetapi ada satu sahabat yang ketika surah ini turun, dia bukannya bergembira, akan tetapi malah tersedih dan menangis. Siapakah sahabat itu? Sahabat itu bernama Abu Bakar. Anak-anak semuanya, kenapa Abu Bakar menangis? Ternyata ketika
ketika ditanyakan oleh sahabat lain kenapa Abu Bakar menangis, apa jawaban Abu Bakar? Abu Bakar menangis dikarenakan Abu Bakar sadar bahwa ketika surah An-Nasr ini turun menunjukkan atau mengisyaratkan bahwasanya tugas Nabi Muhammad SAW di dunia sudah hampir selesai. Sehingga apabila tugas Nabi Muhammad SAW di dunia sudah hampir selesai, otomatis waktu ajal beliau juga akan semakin dekat. Dan itulah yang menyebabkan Abu Bakar nangis, karena beliau akan kehilangan Nabi Muhammad, orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia sayangi, dan orang yang paling dia percayai di dunia ini. Sehingga hal itulah yang membuat Abu Bakar menangis dikala para sahabat yang lainnya sedang bergembira. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi surah An-Nasr ini. Saya harapkan semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan ini. Ustaz menasihati bukan untuk kepada anak-anak semuanya, akan tetapi untuk kepada diri Ustaz sendiri juga. Karena yang namanya manusia tidak akan lepas dari belajar hingga dari dia lahir sampai dia akhirat. Maksudnya sampai dia di liang kuburnya besok. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.